kasih Tuhan, selamat malam, selamat hari Jumat. Puji syukur kita naikkan dalam hadirat Tuhan bahwa penyertaan yang membuat kita hari ini bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah Immanuel, Dia Allah yang beserta dengan kita, saudara. Haleluya. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kebaikan-Mu kami rasakan di setiap detik kehidupan kami. Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau yang pimpin dari awal hingga akhirnya, sehingga kami tidak hanya mendengar, tapi kami mau mengerti dan kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini ialah berharga di mata Allah. Saudara dan saya, kita semua berharga di mata Allah. Kita mau buka firman Tuhan di Lukas pasal 12 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, bagi Tuhan kita adalah berharga. Bagi Tuhan kita adalah anak-anaknya. Dan selayaknya seorang bapa, pasti seorang bapa sayang sama anaknya. Oleh sebab itu saudara, Tuhan sayang sama kita. Tuhan sayang sama saudara dan saya. Bagi Dia kita berharga, saudara. Dialah yang melayakkan kita. Dialah yang membuat kita berharga. Dialah yang mengangkat kita. Dialah yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Saudara, kita akan dilupakan Tuhan. Kalau mungkin orang bisa melupakan kita, Tuhan tidak melupakan kita. Oleh sebab itu jangan takut, karena saudara dan saya lebih berharga daripada apapun. Kita semua berharga di mata Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan Allah yang membuat kita berharga. Oleh sebab itu pada malam hari ini ketahuilah, jangan ada yang memegahkan diri. Itu semua pemberian Allah. Itu semua karena Dia Allah yang luar biasa. Kasih karunia, sesuatu yang cuma-cuma diberikan kepada kita, membenarkan kita. Kita yang harusnya binasa, tapi kita beroleh kehidupan yang kekal karena Dia Yesus yang mau mati untuk setiap kita. Dialah yang membuat kita, saudara dan saya, berharga. Efesus 2 ayat 8 sampai ke 9. Demikianlah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Firman Tuhan dalam Efesus berkata, jangan ada yang memegahkan diri. Tapi kita semua harus menyadari bahwa kita dibenarkan oleh karena iman. Kita menjadi berharga karena pemberian Allah yang membuat kita menjadi berharga. Kasih-Nya kepada kita, Dia berikan anak yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai juru selamat untuk merebut kita dari maut kepada kehidupan yang kekal. Kita yang harusnya binasa, kita yang harusnya tidak dapat bagian dalam kerajaan sorga, kita semua yang tidak layak, dilayakkan oleh pada Tuhan. Dilayakkan sehingga kita menjadi benar, kita menjadi berharga. Saudara, sesuatu yang dikatakan berharga, dia pasti mahal, saudara. Sesuatu yang dikatakan berharga, dia itu langka. Dan sesuatu yang dikatakan berharga, dia bernilai yang tinggi. Enggak sembarangan. Dibuatnya oleh siapa? Tahun pembuatannya, sejarah dibuatnya, itu membuat sesuatu menjadi berharga, saudara. Misalnya, sesuatu yang berharga, dia pasti mahal. Enggak sembarangan. Enggak semua orang bisa punya. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki barang mahal yang berharga. Intan berlian mungkin itu adalah sesuatu yang berharga. Tentu saja harganya mahal karena nggak mungkin semua orang punyai. Hanya orang-orang tertentu yang punya barang berharga.
Lalu dia berlangka. Sesuatu yang berharga itu pasti langka. Misalnya lukisan. Saudara tahu kalau lukisan namanya Salvator Mundi, lukisan buatan Leonardo da Vinci, adalah lukisan yang sampai hari ini menjadi lukisan termahal dalam sejarah umat manusia. 6,4 triliun rupiah. Lukisan bergambar Yesus yang dilukis oleh Leonardo da Vinci. Hanya ada satu di dunia, langka, sehingga membuat harganya begitu mahal. 6,4 triliun yang dimiliki oleh seorang pangeran Arab Saudi. Luar biasa sekali. Dan saudara, sesuatu yang dikatakan berharga, dia bernilai tinggi. Jelas lukisan itu menjadi lukisan yang mahal. Salvator Mundi, lukisan mahal karena lukisannya Leonardo da Vinci. Dibuat udah umurnya ratusan tahun, saudara. Dan ada lagi lukisan yang dilukis sama namanya Pollock. Lukisannya cuma coret-coret aja, tapi karena yang lukisnya si Pollock, lukisan itu menjadi mahal karena bernilai tinggi. Saudara sadarilah, saudara dan saya, kita adalah berharga kepunyaan Allah. Kita ini mahal, saudara. Saudara dan saya mahal. Ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan emas, perak, permata, tapi dengan darah Yesus yang mahal. Dia mati ganti saudara dan saya. Dia menebus kita dari dosa. Saudara dan saya mahal. Tidak ternilai harganya. Dan saudara dan saya langka. Hanya ada satu saudara, hanya ada satu saya di muka bumi ini. Nggak ada yang sama seperti saya. Sidik jari saya nggak ada yang lain. Cuma ada di tangan saya. Kombinasi retina mata saya cuma saya yang miliki. Meskipun saya punya anak, dia tidak mewarisi sidik jari saya. Tidak mewarisi kombinasi kornea mata saya. Tidak. Kita ini spesial, unik. Hanya ada satu-satunya di dunia, saudara dan saya. Di sekitar 6 miliar manusia di muka bumi ini, tidak ada satu orang pun yang sama. Semuanya hanya ada satu, langka, unik. Yang terakhir, kita bernilai tinggi, saudara. Kenapa? Kita bukan dibuat oleh tangan manusia. Kita dibuat oleh yang menciptakan bumi, langit beserta isinya. Kita diciptakan oleh Yesus. Dan saudara, kita bernilai tinggi. Kenapa? Karena kita ditebus. Bukan dengan kuat gagah kita, saudara. Tapi karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Itulah yang membuat kita bernilai tinggi. Itu yang membuat kita berharga, saudara. Yang membuat kita berharga bukan apa yang kita miliki. Bukan di mana kita tinggal. Bukan apa mobil kita. Bukan berapa banyak uang kita di bank. Bukannya siapa saudara kita. Mungkin kita ada saudara pejabat. Bukan itu yang membuat kita berharga. Yang membuat kita berharga adalah Yesus yang mati buat saudara. Yesus yang menciptakan saudara dan saya. Yesuslah yang membayar kita dengan harga yang mahal. Karena kemurahannya, karena kasih setianya, karena kasih karunia dan kasih kepada kita. Itulah yang membuat saudara dan saya berharga. Jadi apapun yang kita miliki hari ini, Tuhan mau kita mengucap syukur. Apa yang kita punyai hari-hari ini, kita mau mengucap syukur. Karena itulah berharga saudara dan saya di mata Tuhan. Meskipun saudara hari ini dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, sadarilah. Jangan takut kalau burung udara di Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya, kita adalah anak-anak Tuhan. Pasti Tuhan jaga, pasti Tuhan pelihara, saudara. Haleluya, haleluya. Saudara tahu bagaimana sikap seseorang terhadap sesuatu yang berharga? Saya mau beritahu, sikap kita dan Tuhan sama. Bagaimana kita menyikapi sesuatu yang berharga? Saudara kalau punya barang berharga, pasti saudara simpan baik-baik, saudara. Pasti saudara jaga baik-baik. Nggak boleh sembarangan orang pegang. Nggak boleh sembarangan orang boleh lihat, saudara. Saudara jaga, saudara lindungi. Begitu pula juga Tuhan, saudara. Karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan, maka Dia Allah memelihara kita. Dia Allah yang menjaga kita. Dia Allah yang pelihara hidup kita, saudara. Bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah lah yang membentuk kita. Allah lah yang menciptakan kita, saudara.
Percayalah bahwa saudara dan saya itu adalah mahakarya yang luar biasa. Kita mau buktikan. Mazmur 139. Firman Tuhan yang bilang, bukan saya yang bilang. Mazmur 139 ayat 13-16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Haleluya. Yang pertama, sikap Tuhan terhadap sesuatu yang berharga, terhadap kita yang berharga miliknya adalah Dia menjaga, Dia menyimpan kita, Dia memelihara hidup kita. Allah memelihara kita karena kitalah yang berharga sebagai kepunyaannya. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mazmur Daud, Mazmur 23 ayat 1-4. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membagikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sadarkah kita bahwa Allah begitu baik? Dia Allah yang menyertai hidup kita. Tapi seringkali kita nih saudara yang gak mau dijaga Tuhan. Seringkali saudara, kita ini yang pergi daripada Tuhan. Tuhan siapkan kemenangan, tapi kita lari daripada kemenangan yang Tuhan berikan saudara. Karena kita tidak bisa menjaga keberhargaan Allah dalam kehidupan kita. Saudara kalau punya tas berharga, saudara gak boleh tas itu kotor saudara. Saudara kalau engkau tahu hidupmu berharga, kenapa kita masih mau kotorin hidup kita, saudara? Kenapa kita masih mau berkubang dalam dosa? Segera bersihkan diri kita. Saudara dan saya berharga di mata Allah. Berharga. Saudara kalau punya tas yang berharga, tas yang mahal, tas itu dibersihkan. Tidak boleh kotor. Tas itu akan kerap dibersihkan, saudara. Saudara kalau punya jam tangan yang bagus, yang berharga menurut saudara, oh saudara lap, saudara pelihara, saudara simpan di tempat yang baik. Begitu pula saudara juga harus menjaga, kita juga harus menjaga yang berharga milik Tuhan, itu hidup kita. Kita jaga hidup kita. Jangan kita masih suka main kotor-kotoran saudara. Jangan kita masih berkubang dalam lumpur. Kita ini anak Allah, ahli waris kerajaan sorga. Pastikan saudara, kalau saudara dan saya hari ini kita masih dalam kondisi yang kotor, segera bersihkan diri. Minta ampun di hadapan Tuhan, supaya kita terus menjaga keberhargaan itu dalam kehidupan setiap kita. Haleluya, haleluya saudara. Kalau Tuhan menjaga apa yang berharga, kita pun harus menjaga nih tubuh kita yang berharga, hidup kita yang berharga. Kita ini tebus dengan darah yang mahal. Kita jaga saudara, supaya jangan kotor, supaya jangan rusak kehidupan kita. Ada anak Tuhan, udah Kristen, udah dibaptis, masih suka dibilang gak boleh tato, masih mau tato. Minum-minuman keras, merokok, judi online, begitu mudahnya sekarang. Saudara sadari, saudara berharga. Saudara milik Tuhan, berharga. Kalau saudara bisa marah kalau anak saudara main kotor-kotoran. Saya juga suka marah kalau anak saya. Dia dari luar main kotor-kotor, masuk langsung ambil makanan. Aduh, saya pasti marah punya. Saya selalu pasti jiwir kupingnya. Cuci tangan dulu, mandi dulu, baru makan. Ya bener gak saudara? Kita kadang-kadang marah loh sama anak kita kalau dia main kotor-kotoran. Udah tahu kotor, kadang-kadang kalau habis hujan jalan ke depan, nggak tahu kenapa itu becek-becek masih mau dilompatin sama dia, masih main di becek-becekan.
Kadang-kadang kita mesti jibir dia, jangan main becek-becekan. Saudara, kalau saudara bisa marah sama anak saudara yang main kotor-kotoran, saya mau beritahu Tuhan juga bisa marah sama kita. Kalau kita masih kerap kali main kotor-kotoran, saudara. Tuhan mau kita bersih. Kenapa? Karena bagi Tuhan kita berharga. Bagi Tuhan kita berharga. Kita milik kepunyaannya. Kita anaknya, saudara. Dia mau mandikan kita. Dia mau pelihara hidup kita. Kadang-kadang saudara, kita punya burung, kita punya peliharaan, kita punya kura-kura, mungkin kita bisa bersih, kita bisa mandiin. Kita punya kolam ikan, kita bisa bersihin, saudara. Kenapa? Karena itu berharga buat kita. Kita juga harus belajar menjaga, bersihkan hidup kita, sehingga kita tetap menjadi keberhargaan. Kita bisa menjaga keberhargaan kita di mata Allah. Bahwa kita ini bukan seorang sembarangan. Kita bukan barang biasa, tapi kita barang yang luar biasa. Kita ini milik Allah. Kita kepunyaan Allah. Oleh sebab itu saudara dan saya, kita harus belajar menjaga hidup kita yang berharga. Karena kita ini milik kepunyaan Allah. Haleluya. Ya saudara, yang kedua, karena kita berharga, Tuhan tuh sayang sama kita. Misalnya kalau kita dulu punya cincin yang berharga, aduh digosok, cincin kita digosok terus. Saudara, kalau hari ini kita dimurnikan, kita digosok Tuhan, kita digesek Tuhan, saya mau beritahu, Tuhan mau memurnikan kita lebih lagi. Ibarat emas, Tuhan mau kita menjadi emas yang murni. Kita diproses sedemikian rupa, mungkin dengan masalah. Kita mungkin menyadari, aduh kok orang Kristen, saya kok masalah ada lagi, selesai masalah ini, ada masalah ini. Saya mau beritahu, Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang memurnikan kita, sehingga kita menjadi lebih berharga lagi, saudara. Kita nggak sembarangan, saudara, tapi kita luar biasa. Kita diproses sedemikian rupa dengan masalah yang tiada pernah berhenti, agar supaya kita semakin dimurnikan, semakin bersinar, semakin berkilau, sehingga kita bisa menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kita berada, saudara. Ya, saudara tahu ada orang punya tas begitu mahal, 300 juta. Tas itu digosok setiap hari. Tas itu digosok setiap hari. Kalau hari ini kita sedang dalam gesekan, saudara, mungkin dengan teman kantor, mungkin dengan suami, mungkin dengan istri, dengan mertua, dengan menantu. Kalau Tuhan hari ini sedang gesek kita dengan masalah, sadarilah, bukan Tuhan mau sakiti hidup kita, tapi Tuhan mau memproses hidup kita supaya kita lebih murni lagi, supaya kita bisa menjadi berkat, supaya kita bisa menjadi berkilau, saudara, supaya kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Sadarilah, saudara, kita berharga di mata Tuhan. Kita mau tunjukkan diri kalau kita benar-benar berharga di mata Allah. Kita nggak mau merusak diri kita. Kita nggak mau mengotori diri kita. Sadari, saudara. Lalu kita harus bersyukur atas setiap proses, setiap masalah yang terjadi, supaya kita semua jauh lebih baik lagi, saudara. Ingat baik-baik, saudara dan saya berharga. Saudara dan saya adalah sesuatu yang berharga bagi Tuhan. Ketika Tuhan menjaga barang berharganya, Dia menjaga saudara dan saya tetap berharga. Kita pun harus belajar. Sadari hidupmu berharga. Jangan kau rusak hidupmu terhadap hal-hal yang jelek. Kita nggak mau rusak hidup kita. Kita nggak mau kotorin hidup kita. Sadari hidup saudara dan saya berharga. Tubuh ini adalah bait Allah. Ada roh Allah tinggal dalam kehidupan kita. Pastikan hidup kita berharga. Kita bersih. Kita kudus. Sehingga Tuhan mau pakai hidup kita lebih luar biasa lagi. Haleluya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih segala kebaikan-Mu, Tuhan. Kami menyadari bahwa kami berharga di mata-Mu, Tuhan. Kami menyadari bahwa Engkau pelihara hidup kami. Engkau menjaga hidup kami. Sehingga kami juga harus belajar untuk menjaga hidup kami tetap bersih. Menjaga hidup kami, tidak merusak hidup kami. Kami belajar untuk kami tidak mau mengotori hidup kami lagi, Bapa. Tapi kami mau hidup kudus di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau hidup bersih di hadapan-Mu.
sehingga Tuhan, kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami juga menyadari setiap masalah yang kami hadapi, ini adalah proses supaya kami terus dimurnikan, terus menjadi luar biasa, menjadi kebanggaan-Mu Tuhan. Terima kasih segala kebaikan-Mu, terima kasih segala pertolongan-Mu Tuhan. Hamba-Mu selesai bicara, kayak biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu terus bicara, mendidik, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat dua tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Tuhan, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup kita dari hari ini hingga Maranatha. Yesus datang keluar dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.